Homeschooling atau sekolah di rumah menjadi pilihan orang tua sebagai alternatif anak mendapatkan hak pendidikan. Lantas bagaimana serunya sistem sekolah dari rumah ini? Berikut faktanya. Kebutuhan pendidikan anak-anak Indonesia kini semakin beragam. Banyak orang tua merasa tidak bisa diseragamkan. Homeschooling atau sekolah di rumah semakin banyak menjadi pilihan orang tua sebagai alternatif anak mendapatkan hak pendidikan. Meski pendidikan formal di sekolah masih menjadi prioritas utama banyak orang tua, sekolah rumah atau homeschooling merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Bersekolahnya dilakukan di rumah, di bawah pengarahan orang tua. Beberapa faktor jadi alasan, seperti yang tengah dilakoni Kayla Rukaya. Atlet berkuda ini tempuh pendidikan homeschooling untuk imbangi jadwal berlatih dan bertandingnya. Kini Kayla tengah jalani pendidikan setara siswi kelas 9 sekolah menengah pertama. Ini aku tahun kedua homeschooling, karena aku baru pindah homeschooling tuh pas aku kelas 8. Sukanya it's very flexible sekolah homeschooling tuh, karena bisa ngerjain tugas dimanapun, kapanpun, kayak di tempat kandang kuda, di show, atau di syuting, tempat syuting. Aku udah mikir ini dari lama, kan aku horse riding itu dari umur 7 tahun. Itu juga counts-nya bolos, itu udah banyak sekali. Jadi setiap minggu tuh kayak si mami telepon gurunya, "Miss, Lala izin ya ini." Terus aku kayak sempat mikir kayak, kan ada tuh yang namanya homeschooling, why not? Emang tanggung jawabnya lebih banyak kalau di homeschooling. Tapi kalau udah ngejalanin enak aja. Bagi Kayla, sekolah rumah terbukti membuatnya lebih leluasa dalam mengimbangi waktu belajar, berlatih, dan bertanding. Kegiatan ini bisa tetap dilakukan di tengah kesibukan dalam meniti karirnya. Kalau aku ngambil programnya itu yang fully di rumah, jadi belajar mandiri, ya gurunya itu parents gitu. And kalau kewajiban datang, mungkin tidak, tapi mungkin di kelas 9 ini ada ujian yang diwajibkan untuk ujiannya di sekolah. Ngatasinnya sebelumnya aku berusaha semaksimal mungkin untuk mengerti kan. Kalau udah give up, aku bisa telepon kakak tutornya. Sesuai dengan prinsip homeschooling, di mana orang tua atau keluarga jadi penentu seluruh sistem pendidikannya, maka kurikulum juga disiapkan oleh para orang tua. Jadi memang saya dan Lala sudah tekad membuat komitmen itu, di mana komitmennya ya semua itu bola dari kita. Kita harus proactively belajar juga bareng sama anak tentang semua materi yang ada gitu. Kalau memang sudah mentok banget, memang Kaseto memberikan offer di mana di sana banyak tutor di bidang skill masing-masing pelajaran itu. Sekolah rumah tak berarti kegiatannya selalu di rumah. Anak dapat belajar di mana saja, misal di laboratorium, perpustakaan, museum, hingga tempat wisata. Komitmen orang tua menemani anak belajar jadi kunci utama. Malah keterlibatan orang tua di penyelenggaraan homeschooling itu jauh lebih besar, Mas. Jadi kalau mereka itu sudah memilih jalur homeschooling, berarti orang tuanya sudah bersedia untuk campur tangan lebih dalam proses pendidikannya untuk mengejar ketercapaian pembelajarannya, sehingga orang kalau menilai bahwa homeschooling itu apakah perlu pendampingan orang tua? Sangat perlu banget, karena tanpa peran orang tua itu tidak akan tercapai lulusan dari homeschooling. Namun, pada praktiknya orang tua bisa gunakan bantuan lembaga eksternal seperti guru privat, kursus, atau guru bimbel. Pada dua program ya. Pertama adalah program yang datang ke sekolah seminggu 3 kali. Kita mungkin saat ini menyebutnya flexi school ya. Dan homeschooling yang pure ada memang homeschooling yang belajar di rumah. Mereka ada buku panduan, mereka ada buku materi, dan biasanya pada saat mereka itu kesulitan, mereka diberikan kesempatan untuk memanggil tutor ke rumah. Layaknya anak sekolah formal yang dapatkan ijazah, anak homeschooling juga bisa lanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dengan penyetaraan ijazah. Dan ijazahnya adalah ijazah kesetaraan. Paket A untuk SD, paket B untuk SMP, paket C untuk SMA, setara SMA. Dan itu diakui secara undang-undang dasar kita. Menjadi siswi homeschooling juga berarti belajar bagi orang tua.
Komitmen mendampingi sang anak belajar harus benar-benar dijaga. Apapun bentuk pendidikan yang dipilih anak, peran orang tua selalu menjadi kunci utama dalam memaksimalkan kualitas pendidikan yang diterima. Anan Surya, Novalia Henry melaporkan untuk NET.